Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen in Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Cinta ditolak, dukun bertindak. Mungkin dengan cara itulah Sumi bisa memiliki seutuhnya lelaki yang ia cintai. Kisah cinta mereka putus di tengah jalan setelah Tio, laki-laki yang ia cintai dan telah bersama-sama selama 5 tahun, memutus hubungan sepihak. Tentu rasa sakit hati selalu menghantui hari-harinya. Sumi merupakan gadis sederhana dari desa. Selama ini ia bekerja sebagai tukang foto, baik untuk perseorangan maupun untuk satu acara. Hingga ia pun merambah menjadi fotografer atas bantuan salah satu kawannya. Dari situlah ia mendapat seorang pacar yang berprofesi sebagai model dan tinggal di kota. Pertemuan dengan pemuda bernama Tio itu menjadi cinta pertama bagi Sumi. Dan mimpinya tergapai ketika Tio mengungkap cinta di malam Valentine. Mereka pun berikrar akan saling percaya dan saling setia. Aku berjanji, Sum, aku akan selalu menjadikanmu yang nomor 1. Ucapan itu selalu diingat Sumi. Dan memang benar, janji Tio selalu terpenuhi selama 5 tahun menjalani kisah asmara. Sumi sama sekali tidak pernah cemburu, meskipun Tio yang bekerja sebagai model harus disandingkan dan melakukan foto-foto bersama model wanita cantik. Sumi juga harus melakukan pekerjaannya dengan seprofesional mungkin sebagai seorang fotografer. Akan tetapi, kepercayaan Sumi selama 5 tahun sia-sia dan membuatnya merasa sakit hati atas perlakuan Tio. Tanpa diduga, sikap sang kekasih mendadak berubah. Tio merendahkan Sumi yang hanya sebagai tukang foto di hadapan rekan-rekan kerjanya dan di hadapan para model. Hal itu terjadi ketika Sumi mendapatkan job foto di sebuah hotel bintang 5. Kala itu, ia melakukan sesi pemotretan di halaman hotel. Tanpa sengaja, Sumi melihat Tio bersama seorang model cantik bernama Sofia. Perempuan jelita dengan lekuk tubuh yang sangat menawan. Dan kulit putih bersihnya yang terawat, membuat semua laki-laki yang memandangnya akan terpikat. Memang, sangat berbeda jauh dengan Sumi yang hanya gadis desa biasa dengan penampilan sewajarnya. Mereka berdua sangat mesra berada di lobi hotel. Dengan emosi dan kecemburuan yang meluap, Sumi menyuruh rekannya melanjutkan sesi pemotretan, sedangkan ia menghampiri Tio. Inikah yang kamu lakukan di belakangku, Mas? Ucap Sumi yang membuat Tio terenyah. Lelaki itu tidak menyangka akan ketahuan, tapi tampaknya ia sudah bersiap untuk putus hubungan kasih dengan Sumi. Lelaki itu menunjukkan cincin yang diberikan pada Sophia, sebuah cincin pengikat hubungan yang akan berlanjut ke jenjang selanjutnya. Emosi yang memuncak membuat Sumi menampar Tio. Ia merasa dipermainkan selama ini. Kejadian itu pun menjadi pusat perhatian orang-orang sekeliling. Sementara Sophia masih duduk dengan tenang. Gadis model itu tidak menghiraukan tatapan mata orang-orang. Lain hal dengan Tio yang gusar tersulut amarah. Ia sangat tidak terima dipermalukan oleh Sumi di hadapan umum. Dengan wajah mengejeknya, ia mencela Sumi yang hanya seorang tukang foto dan tidak tahu bagaimana bergaya. Untuk mengurus dirinya sendiri saja tidak ada waktu. Bagaimana mungkin bisa memiliki seorang kekasih yang multi talenta dan berbakat dalam dunia model seperti dirinya? Sebelum beranjak, Tio pun menegaskan pada Sumi bahwa ia akan segera menikahi Sophia dalam waktu dekat, dan mereka sudah menyewa tukang foto terbaik. Sumi yang berkalang luka hanya mampu menatap langkah mereka. Ia tidak percaya dengan apa yang dihadapi. Hatinya benar-benar hancur. Semua terjadi sangat cepat di luar dugaan. Sum, kamu pulanglah dulu. Tenangkan pikiranmu. Denia yang melihat kejadian tersebut mendekati Sumi. Kawan seprofesinya itu turut bersedih merasakan luka pengkhianatan.
Seminggu sudah, Sumi mengurung diri di rumah. Tidak mudah ia mengobati sakit hatinya. Selalu saja kenangan bersama Tio menggugah nostalgia indah. Dan dalam luka yang sangat perih itu, ia mempunyai keinginan untuk balas dendam dengan apa yang sudah dilakukan Tio. Sumi berpikiran akan membalas perbuatan mantan kekasihnya dengan cara mempermalukan Tio lebih dari apa yang diperbuat. Sumi, apa kamu di dalam? Terdengar ketukan pintu disusul suara Denia. Sumi mengusap air matanya. Tanpa menjawab, ia bergegas membukakan pintu. Bagaimana keadaanmu, Sum? Kamu baik-baik saja kan? Tanya Denia, tampak sangat khawatir. Mereka berteman sudah 8 bulan dan berjalan terbilang cukup akrab. Saling mendukung dan saling berbagi jika ada masalah, baik dalam dunia pekerjaan maupun masalah yang menyangkut kehidupan pribadi. Sumi tidak menjawab pertanyaan Denia. Ia coba tersenyum meski sangat berat. Denia yang membawakan makanan kesukaan Sumi langsung mengajaknya untuk makan terlebih dahulu. Ia mengaku kalau memasak sendiri demi mengobati luka hati kawannya. Segera Denia membuka panci yang disusul aroma wangi kuah menyeruak. Kemudian diaduk perlahan sup jamur merang yang tentu menggugah selera. Apapun masalahmu, makan adalah kebutuhan utama agar kamu selalu sehat, Sum. Ucap Denia sambil menyuapi Sumi. Seketika, Sumi mengambil alih sendok di tangan Denia, lalu melahapnya. Dan Denia pun tertawa lepas melihat Sumi pelan-pelan mengunyah. Sengaja ia membuat makanan yang sangat asin untuk menghibur, dan mereka pun sama-sama tertawa lepas. Untuk sejenak, masalah Sumi terhapus. Barulah di panci berikutnya masakan yang istimewa tersaji. Mereka pun mulai menyantap sambil berbincang santai. Denia mengawali dengan berita bahagia soal pekerjaan, di mana mereka akan direkrut masuk ke tim fotografer terbaik dan berkelas. Ini benar-benar kesempatan bagus dalam berkarir dan merintis untuk lebih terkenal lagi. Sebentar Sumi terlihat senang, namun kabut luka masih menyelimuti. Tidaklah semudah dan secepat itu ia melupakan Tio. Aku tahu, Sum, sakit memang. Jika kamu mau, ikutlah denganku, ucap Denia. Setelah menyelesaikan makan, Denia menceritakan satu rahasia tentang dirinya, yang mana selama ini ia menggunakan cara lain dalam mengatasi segala masalah, termasuk dalam urusan percintaan dan karir. Itulah yang membuat pacarnya selalu menurut, dan ia juga disayang oleh atasannya. Cara lain yang dimaksud adalah dengan meminta bantuan orang pintar agar segala hajat terpenuhi, dan orang pintar yang selama ini dijadikan langganannya itu diakui tidak pernah meleset dalam menuntaskan masalah. Denia kembali bertanya pada Sumi, kalau memang berminat, maka ia akan mempertemukannya dengan orang pintar yang dimaksud. Sumi yang dipenuhi dendam mulai terbujuk dengan ajakan Denia. Muncullah niat jahat untuk membalas Tio. Denia, secepatnya kita harus ke sana, ucap Sumi mulai sumringah. Ia menemukan jalan keluar yang berseberangan dengan agama. Seharusnya ia berpikir bahwa jodoh sudah ada yang mengatur. Kalaupun Tio ditakdirkan bahagia dengan Sophia, sudah pasti ia akan dipertemukan dengan sosok yang memang sejalan. Itulah hiasan hidup. Ada kalanya Tuhan memberikan ujian, dan iman adalah jawabannya. Malam itu, Denia menginap di rumah Sumi. Sekitar pukul 10 pagi mereka bersiap ke rumah Mbah Kijan, orang pintar yang dimaksud. Adapun gula, rokok, dan kembang 7 rupa pun tidak lupa dipersiapkan sebagai buah tangan. Dan untuk syarat yang biasa dibawa oleh Denia, semua sudah mereka beli semalam. Sekitar 40 menit perjalanan, sampailah mereka di rumah Mbah Kijan. Hunian tersebut berada di tengah-tengah hutan, jauh dari pemukiman warga. Jalan menuju ke sana pun sangat sulit untuk dijangkau. Medan yang terjal dan licin karena air sumber dari bebatuan cadas membasahi jalanan. Di rumah itu juga tidak ada aliran listrik,
sehingga suasana benar-benar sunyi dan sedikit menyeramkan. Ini Sumi, Mbah. Teman kerjaku. Dia juga sahabatku, Mbah. Ucap Denia memperkenalkan. Tanpa basa-basi, Sumi yang tidak sabar lagi langsung menceritakan kisahnya, juga keinginannya untuk membalas dendam kepada mantan kekasih yang sudah mengkhianatinya. Mbah Kijan yang seperti mengetahui niat dan tujuan Sumi, terdiam untuk beberapa saat. Begitupun dengan Sumi dan Denia. Mereka saling diam menunggu sang dukun berbicara. Setelah beberapa menit, barulah Mbah Kijan memberikan beberapa pilihan pada Sumi, yang mana kesemuanya merupakan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Namun di antara 3 pilihan, menurut Mbah Kijan, media darah haid adalah yang paling mujarab. Yakni dengan menggunakan darah mensnya untuk dicampurkan ke dalam wedang kopi, agar si laki-laki tersebut bisa bertekuk lutut padanya. Tio akan seperti kerbau dicongok hidungnya. Sumi merasa jijik dan risih dengan cara tersebut. Baginya, hal itu terlalu kotor untuk dilakukan. Itu adalah cara terbaik untuk menuntaskan dendammu, Sum. Bukankah Tio suka minum kopi? Ucap Denia setengah berbisik. Dan dengan sedikit ragu, pada akhirnya Sumi setuju dengan bujukan Denia. Mbah Kijan mulai menjelaskan tentang pelet tersebut, yang mana Sumi harus menggunakan media minuman seperti wedang kopi, yang digunakan untuk menyamarkan warna dan aroma darah, sehingga tidak mudah diketahui oleh lelaki yang dituju. Dan tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan Sumi secara sembarangan. Dibutuhkan ritual khusus agar darah yang dicampurkannya bisa menjadi pelet yang dahsyat. Selain itu, tidaklah semua darah haid bisa dijadikan sebagai sarana pelet yang luar biasa. Darah haid dari pertamalah yang dinilai memiliki kekuatan super dari sisi supranatural. Di akhir penjelasan, Mbah Kijan menyuruh Sumi untuk datang lagi di saat ia sedang menstruasi tepat di hari pertamanya. Ia juga disuruh membawakan segelas kopi hitam. Hari berlanjut mengikuti waktu. Sumi merasa lega karena sudah mendapatkan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Ia mulai bekerja seperti biasa, dan ternyata ia tergabung dalam tim foto berkelas yang nanti akan melakukan sesi pemotretan di hari pernikahan Tio. Ia harus profesional, harus mampu menyembunyikan segala luka yang mendera. Di sisi lain, ia berharap akan segera datang bulan, agar apa yang menjadi tujuannya segera tercapai. Dan apa yang ditunggu itu pun akhirnya tiba, di mana Sumi yang sedang mengalami mens tepat di hari pertamanya segera bergegas menemui Mbah Kijan. Karena Denia tidak bisa, maka ia pun pergi seorang diri. Mbah Kijan menyuruhnya untuk bersila menghadap kopi hitam yang dibawa, sedangkan Mbah Kijan merapal sebuah mantra di belakang sambil memegang kedua pundaknya. Setelah selesai, barulah darah haid dicampurkan dengan kopi tersebut. Setelah dibacakan mantra dan ditiup, ritual pun selesai. Yang meminum harus orang yang kamu tuju. Jangan sampai diminum oleh orang lain, ucap Mbah Kijan. Penjelasan dilanjutkan dengan resiko jika diminum oleh orang selain Tio, apalagi oleh perempuan. Orang itu bisa gila, karena mantra sudah dibuat khusus untuk Tio. Selain itu, jika tidak ada kesempatan, kopi bisa disimpan selama 3 hari. Nanti bisa dicampurkan sedikit saja dengan kopi baru. Jika khasiat sudah terlihat, sisanya bisa dibuang di pelataran rumah. Sumi hanya mengangguk tanda paham. Lalu ia yang sudah tidak sabar pun segera pamit. Sumi bergegas pulang dengan segelas kopi hitam di tangan yang telah dicampur darah mens pertamanya. Beruntunglah ritual yang dilakukannya bisa membuat kopi tersebut sama sekali tidak tercium aroma darah maupun aroma amis. Mirip seperti kopi pada umumnya. Namun Sumi mulai kebingungan untuk memberikan pada Tio. Mereka sudah bukan lagi sepasang kekasih, jadi tidak mungkin jika memberikan kopi secara langsung pada Tio.
Setelah berpikir beberapa saat, ia pun teringat akan satu hal, bahwa lusa adalah hari pernikahan Tio dan Sophia, di mana ia tergabung dalam tim yang menangani pemotretan. Di sanalah rencana jahat itu akan dimulai. Selang 2 hari kemudian, terlihat Sumi bersama tim sibuk menata kamera di depan dekorasi sakral Tio dan Sophia. Sementara itu Tio terlihat tersenyum sinis saat melihatnya. Ia tidak menduga kalau Sumi berada di acara pernikahannya. Ia juga baru tahu bahwa Sumi juga ikut bekerja sama dengan tim terbaik yang ia pilih. Terlihat mereka tidak saling sapa, seperti tidak pernah kenal. Hei, tenang saja bos. Semua pasti oke. Ucap Denia saat melihat Tio melihat semua kelengkapan. Sengaja ia mendekat dengan membawa segelas kopi, satu rencana yang disempurnakan bersama Sumi. Ia memberikan pada Tio dengan beralasan bahwa kopi tersebut adalah kopi yang terbaik, yang membuatnya tidak mengantuk sampai acara selesai. Tanpa menaruh curiga, Tio mengambil dan menyeruput kopi hangat tersebut. Sumi tersenyum melihat lirikan Denia. Mungkin ini perlu waktu, tapi ini cara yang paling ampuh untuk menghancurkan rumah tanggamu, Tio. Ujar Sumi dengan tersenyum licik. Ia terus memperhatikan Tio yang mulai meminum kopi sedikit demi sedikit. Tapi dengan sangat berhati-hati, Sumi tetap fokus menjaga sikap. Jangan sampai ada yang curiga dengan gerak-geriknya. Sedikit demi sedikit, kopi yang diminum Tio pun habis. Terlihat jelas pelet itu mulai bekerja dengan cepat. Lirikan Tio terus mengarah dan selalu saja memandangi Sumi. Sophia yang sedikit kesal akan hal itu langsung menemui dan mengusir Sumi. Gadis cantik itu ingin agar Sumi tidak lagi ada di hadapan Tio. Sumi pun mengalah karena ia tahu akan menang. Ia minta izin lalu berpamitan pada semua kru. Denia tersenyum lepas dan sambil berbisik mengucap selamat padanya. Sumi tidak menyangka jika pelet itu akan bekerja sangat cepat. Seusai maghrib, Tio yang seharusnya menghabiskan waktu bersama Sophia justru meneleponnya. Tio minta maaf atas semua perlakuannya dan mengaku kalau hanya ia yang selalu dicintai. Sumi mendengarkan sambil tersenyum penuh kemenangan. Tio melanjutkan bahwa ia akan meninggalkan Sophia jika Sumi menerimanya kembali. Sungguh, ucapan yang membuat Sumi dikepung kebahagiaan. Kamu kesinilah besok, ucap Sumi menutup telepon. Dengan hati berbunga-bunga, ia akan memulai pembalasan dendamnya. Dan sepanjang malam itu, telepon selalu berdering, yang tidak lain adalah dari Tio. Lelaki itu dikejar rasa rindu meski sudah beristri. Namun Sumi tidak menggubris. Ia jual mahal dan membiarkan Tio sakit dengan kerinduan. Di keesokan harinya, saat Sumi membuka pintu, terlihat Tio sudah berdiri dengan membawa seikat bunga. Sumi menerimanya dengan sukacita. Ia pun mulai berhubungan kembali dengan Tio. 5 tahun yang lalu semua terasa manis saat bersama lelaki tersebut. Tapi sekarang, Sophia yang beruntung telah menikahinya. Mereka pun terhanyut dalam kerinduan, saling menumpahkan kasih yang sempat terhenti. Sumi memastikan pada Tio bahwa Sophia tidak tahu akan hal ini. Sumi kembali menemui kebahagiaan yang hilang. Ia juga selalu minta saran dari Denia bagaimana baiknya untuk masa depannya dengan Tio. Namun Denia justru memberi satu masukan yang membuatnya bingung. Denia ingin agar Sumi fokus untuk balas dendam, bukan terjebak dalam kisah cinta lama. Karena Tio terpengaruh dalam ilmu hitam, maka tidaklah mungkin jika cinta itu terus bersemayam. Untuk itu, maka Denia ingin agar Sumi bisa melupakan Tio.
Dan yang penting adalah membuat lelaki itu menderita karena telah membuatnya terluka. Denia pun memberi saran agar Sumi membuat Tio jatuh miskin. Karena tanpa harta, maka hidupnya akan penuh penderitaan. Kamu mintalah apa yang kamu mau, sehingga Tio akan kehilangan segalanya. Setelah itu, raihlah kebahagiaanmu, Sum. Dengan harta melimpah, maka dengan mudah sekali kamu mendapatkan lelaki. Dan Tio akan menyesal karena telah memutuskan kamu. Tutur Denia berapi-api yang membuat Sumi terpengaruh, dan rencana itu pun segera dilakukan. Setelah pernikahan, baik Tio maupun Sophia mulai sepi pekerjaan. Tidak ada lagi yang mempergunakan mereka sebagai model. Sedangkan semakin hari, Sophia merasa ada yang aneh terhadap Tio. Di mata Sophia, Tio tidak seperti yang biasanya. Setiap kali pulang ke rumah terlihat seperti orang linglung yang sedang kebingungan dengan dirinya sendiri. Sikapnya semakin dingin, jauh berbeda dengan Tio yang ia kenal dulu. Dan yang membuatnya terheran adalah rasa cinta yang kuat hilang begitu saja. Di sisi lain, sebagai suami, Tio sama sekali tidak mau menjamah Sophia. Meskipun Sophia sudah melakukan berbagai cara, tetap saja Tio merasa tidak berselera. Seolah jijik jikalau ia mendekat. Yang lebih mengherankan lagi adalah uang tabungan mereka mulai menipis. Yang setiap kali Sophia bertanya, justru bentakan kasar yang ia dapat. Hal itu membuat Sophia merasa ada yang tidak beres dengan diri Tio. Hingga suatu hari, Tio berniat menjual semua lahan warisan. Ia harus menuruti kemauan Sumi untuk memberi barang mewah, termasuk lahan perumahan berkelas. Kamu ini kenapa sih, Bang? Untuk apa semua uang itu? Tanya Sophia yang menolak ikut bertanda tangan. Namun yang didapat justru kemarahan. Tidak segan-segan Tio bersikap kasar padanya, sehingga dengan terpaksa ia pun menurut. Tidak ingin berlarut dalam duka, Sophia pun mencari kejelasan tentang suaminya. Beberapa rekan kerja yang ditanyai tidak tahu menahu perihal Tio. Bahkan mereka mengaku tidak pernah melihat Tio seusai hari pernikahan. Merasa ada sesuatu yang benar-benar gawat, akhirnya Sophia mengikuti suaminya. Ia akan mencari tahu apa yang telah membuat Tio berubah. Tapi niat itu tidak terlaksana karena Tio mendadak menghilang. Suaminya itu tidak pulang. Dalam kebingungannya, sebisa mungkin Sophia berusaha mencari keberadaan Tio. Namun pencariannya sia-sia. Orang yang dikagumi dan sangat dicintai raib tanpa kabar berita. Di saat itulah Sophia teringat dengan Sumi. Ia mengenang saat mengusir Sumi yang sedang bekerja di hari pernikahannya. Dari situlah ia berprasangka kalau Sumi dalang dibalik hilangnya Tio. Sophia mulai mencari tahu tempat tinggal Sumi. Ia mendatangi kantor di mana Sumi bekerja. Namun ternyata Sumi sudah keluar sekitar seminggu yang lalu. Dari situ, Sophia mendapat alamat kontrakan Sumi. Nia, apakah Sumi masih tinggal di sana? Tanya Sophia saat berpapasan dengan Denia. Yang ditanyanya menggeleng acuh. Segera berlalu tanpa bicara apapun pada Sophia. Sophia terduduk di dekat pagar dengan air mata berlinang. Setelah tidak menemukan Sumi yang sudah keluar dari kontrakan, hari ini ia mencarinya di kampung halaman. Namun hal itu juga sia-sia. Beberapa kerabat Sumi mengaku tidak tahu di mana Sumi berada. Bahkan sudah beberapa bulan lamanya Sumi tidak pernah berkunjung ke kampung. Sophia mulai menyesal dan merasa bersalah. Dulu ia merebut Tio dari Sumi. Perasaan cinta yang datang kala itu disambut oleh Tio meski sudah memiliki Sumi. Dan Sophia tidak bisa memungkiri cintanya pada Tio sangatlah kuat. Seandainya apa yang dipikirkan benar, yakni Tio kembali pada Sumi, maka ia harus bisa menerimanya.
Tapi setidaknya hubungan pernikahan yang sudah berlangsung segera dituntaskan. Ia akan rela kehilangan daripada harus menderita. Isak tangis itu pun terhenti ketika terdengar suara Asmaul Husna dilantunkan anak-anak di ruangan dalam. Kemudian dilanjutkan dengan suara mengaji tartil satu persatu santri. Sophia yang menyeka air matanya tersadar, rupa-rupanya ia sedang berada di sebuah pondok pesantren. Hatinya bergetar tatkala lantunan ayat suci menembus gendang telinganya. Ya Allah, di mana aku selama ini? Gumamnya dengan suara bergetar. Perempuan itu terketuk hatinya. Ia yang selama ini jauh dari keyakinan yang dianut, mulai sadar dengan kesalahannya. Tangisan itu kembali pecah seiring pergantian santri kecil membaca surah-surah pendek. Sophia benar-benar tersadar bahwa pada Tuhanlah seharusnya ia bersandar, sehingga hatinya yang gundah akan merasa tenang. Assalamualaikum. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Suara seorang ustazah mengagetkannya. Sophia menjawab salam itu, disusul memperkenalkan dirinya. Setelah itu, ia bertanya tentang pondok pesantren. Apakah orang sepertinya diperkenankan ikut mengaji di sana? Sang ustazah yang bernama Naning itu menjelaskan bahwa pondok tersebut adalah khusus untuk anak-anak. Jikalau Sophia mempunyai niatan mengaji, maka beliau akan mengajarkannya secara khusus. Hanya saja harus datang ke rumahnya di setiap usai Isya. Karena di jam tersebut sudah tidak ada kegiatan. Mendengar itu, Sophia akan berpikir dulu. Karena ia tinggal di kota, maka akan kesulitan jika menjangkau tempat itu. Di tempat lain, Denia dan Sumi duduk di sisi kolam renang. Di belakang rumah mewah bertingkat 2, rumah yang baru dibeli itu dirasa sangat nyaman bagi Sumi. Ia merasa berterima kasih pada Denia yang dianggap telah menunjukkan jalan baginya. Sehingga apa yang diimpikan pun terkabul. Bahkan ia rela meninggalkan pekerjaan yang ditekuni selama bertahun-tahun dan memilih bergantung pada Tio, mantan kekasih yang kini telah menikah siri dengannya. Selain itu, Sumi masih selalu menemui Mbah Kijen demi terus memperkuat pelet yang dipakai. Karena ilmu tersebut selalu menggunakan media yang sama di setiap Sumi mengalami haid. Tentu saja supaya tidak pudar kekuatannya. Sebenarnya, Denia melarang perkawinan tanpa buku nikah itu. Tapi karena Mbah Kijen dengan percaya diri memperbolehkan, maka Denia tidak bisa berbuat apa-apa. Toh dia maupun Mbah Kijen juga ikut merasakan harta Tio. Dan semenjak itulah, Tio meninggalkan Sophia dan memilih tinggal bersama Sumi. Lelaki itu benar-benar terbuai. Mungkin Sophia akan terus mencari Tio, ucap Denia setelah menceritakan tentang Sophia yang dirudung kebingungan. Sementara Sumi tertawa-tawa sumbar. Ia puas karena telah berhasil melakukan balas dendam, mampu menaklukkan kembali Tio, dan membuat kehidupan Sophia jatuh di titik terendah. Sophia yang bingung saat rumahnya disita rentenir dengan terpaksa meninggalkan rumah tersebut. Ia yakin kalau Tio sudah menggadaikan sertifikatnya. Sophia yang merasa malu jika tinggal di rumah kawan maupun kerabatnya memutuskan untuk menemui Ustazah Naning. Ia juga sengaja tidak pulang ke rumah orang tuanya di kota lain karena sang ibu sedang sakit keras. Tentu permasalahannya akan menjadikan sang ibu semakin mengkhawatirkannya. Sophia mulai melakukan pertaubatan di rumah Ustazah Naning. Ia menghapus kenangan masa lalunya yang penuh dosa sebagai seorang model. Ia pun berhijab dan memulai hidup baru. Dan ia yang diizinkan tinggal di sana mulai memperdalam ajaran agama. Sophia tidak mau lagi terjerumus dalam lubang yang sama, yang menjauhkan dirinya dengan Tuhan. Bagaimanapun juga, carilah suami kamu. Jika memang tidak berjodoh, maka selesaikanlah dengan baik-baik, sehingga statusmu itu jelas, Nduk, tutur Ustazah Naning.
Sophia akan mengikuti anjuran tersebut. Ia pun berencana kembali mencari Tio esok hari. Matahari menyengat membakar jalan beraspal. Sophia menyuruh tukang ojek selalu berhati-hati menguntit mobil Denia. Entah mengapa ia yakin kalau Tio bersama Sumi. Dan ia juga yakin kalau Denia sering menemui Sumi. Karena setahunya, Denia dan Sumi adalah sahabat yang sangat dekat. Begitupun siang menjelang sore ini, ia yakin kalau Denia ke rumah Sumi. Dan benar saja, saat mobil masuk di sebuah rumah mewah, di teras nampak Sumi dan Tio sedang bersantai. Sementara Sophia membayar sang ojek dan segera menyuruhnya kembali. Dari depan gerbang, ia memandangi suaminya itu. Hatinya teriris perih. Sekuat mungkin ia berusaha tenang mengendalikan keadaan. Assalamualaikum. Setengah berteriak, Sophia mengucap salam. Baik Sumi maupun Denia tidak tahu kalau sosok itu adalah Sophia. Penampilannya yang memakai hijab membuat mereka tersamarkan. Setelah Sumi mendekat dan membuka pintu gerbang, barulah ia mengenali Sophia, perempuan yang telah merebut Tio darinya. Saat teringat dengan semua yang diperlakukan atas dirinya di masa lalu, Sumi langsung mengusir Sophia. Dengan menghibah, Sophia menunjukkan niat baiknya. Ia ingin bertemu dengan Tio dan menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Setelah itu, terserah pada Tio. Aku tidak mempermasalahkan hartaku yang dihabiskan olehnya, Sum. Aku hanya ingin kejelasan dari pernikahanku. Kalau memang Tio lebih memilih kamu, biarlah aku yang mengalah. Aku rela jika diceraikan. Ucapan itu membuat Sumi tersenyum penuh kemenangan. Ia pun mengabulkan permintaan Sophia untuk menemui Tio. Yang dipikirannya, status nikah siri akan naik tingkat menjadi buku nikah yang sah di mata hukum. Begitu melangkah masuk, Sophia merasakan hawa yang membuatnya tercekat. Panas, yang disusul bau anyir darah menyeruak. Semakin ke dalam, suasana semakin panas. Begitupun dengan bau yang masih bersarang di hidungnya, semakin menusuk. Lain halnya dengan Denia dan Sophia yang biasa saja berada di sana. Atau mungkin mereka sudah terbiasa. Sebisa mungkin, Sophia coba bertahan dengan suasana tersebut. Ia mulai fokus pada rencana awal untuk menegaskan hubungannya dengan Tio. Aku akan urus perceraian kita, Vi, ucap Tio tegas. Lelaki itu tampak sangat asing bagi Sophia. Masih sama sifatnya ketika usia menikah dulu, berubah jauh saat masih berpacaran dulu. Sophia yang sudah siap dengan segala resiko, langsung berpamitan dengan menutup hidungnya. Sementara Sumi dan Denia saling pandang dengan tersenyum mengembang. Sepanjang perjalanan menuju kampung, Sophia mulai curiga kepada Sumi. Hatinya berkata bahwa Tio sudah diguna-gunai olehnya. Akan tetapi, Sophia tidak ingin gegabah dalam hal ini. Keadaan aneh yang ditemui di rumah Sumi diceritakan oleh Sophia pada Ustadzah Naning, yang kemudian sang Ustadzah meminta bantuan seorang Ustadz untuk menilik kejadian sebenarnya. Beliau adalah Ustadz Zakaria, seorang yang mengajar di sebuah pondok pesantren yang juga dikenal memiliki ilmu kebatinan sedari kecil dulu. Beliau termasuk keturunan orang berilmu tinggi, sehingga keilmuan itu menurun pada beliau. Melalui foto yang diminta dari Sophia, sang Ustadz melakukan pendeteksian gaib. Ternyata, masih saja ada orang-orang yang menggunakan cara seperti ini demi merusak rumah tangga seseorang. Ucap sang Ustadz sambil mengiling-ilingkan kepalanya. Disusul kemudian dengan menjelaskan tentang satu ilmu pelet yang menggunakan media najis, yaitu pelet darah haid. Sebuah ilmu hitam yang bertujuan untuk balas dendam. Ilmu jenis ini akan membuat korban menjadi linglung seperti orang gila.
tentu saja akan berdampak sama bagi pengguna maupun orang sekitar jika sampai penghapusannya datang. Dan itu pasti akan datang jikalau si pengguna terus melakukan tanpa henti. Kemudian, Ustadz Zakaria memberikan satu solusi, yakni agar Sophia menemui Ibunda Tio. Hanya ibundanya lah yang mampu menghilangkan khasiat ilmu pelet tersebut. Sayang sekali, saat Sophia yang ditemani Ustazah Naning datang bertamu ke rumah mertuanya, Ibu Tio sedang dirawat di rumah sakit. Beliau mengalami pendarahan otak yang menyebabkan koma. Jikalau sadar nanti, dipastikan mengalami stroke. Di mana suami kamu, Vi? Tanya ayah mertuanya. Sophia menjelaskan tentang masalah yang mendera keluarganya, termasuk perceraian yang sebentar lagi akan terjadi. Namun ia menyembunyikan tentang pelet yang dilakukan Sumi. Mendengar itu, sang mertua menyuruh agar tidak menemui Ibu Tio. Beliau tidak mau jika masalah itu memperburuk kondisinya. Sophia kini hanya berpasrah. Jalan keluar yang diberikan Ustadz Zakaria tidak bisa lagi dilaksanakan, yakni sang ibu harus melangkahi Tio. Hanya dengan cara itulah pelet darah haid akan sirna. Sudahlah, Vi. Serahkan semuanya kepada Allah. Hanya beliau yang akan mengadili ketidakbenaran ini. Ustadz Janani mengajaknya pulang. Perceraian antara Sophia dan Tio telah terjadi. Kini Sophia ikut menjadi salah satu pengasuh pondok pesantren di kampung. Ia menjalankan hari-hari penuh ketakwaan dan terus mempelajari ilmu agama. Perlahan, ia mampu melupakan masa lalunya bersama Tio. Ia merasa bersyukur, karena dengan kejadian tersebut, ia telah menjadi orang yang lebih baik. Mungkin itulah jalan yang sudah ditulis baginya. Di sisi lain, kebahagiaan dirasakan oleh Sumi. Akhirnya ia memiliki Tio seutuhnya. Dan kebahagiaan itu semakin lengkap saat ia dinyatakan positif hamil. Di saat itu, ia menyerahkan semua pada Mbah Kijan, karena ia sudah tidak haid lagi. Ia tidak sadar bahwa semua didapatkan dengan cara yang salah. Hingga suatu hari, saat kehamilan di usia 6 bulan, masalah pun datang menimpa. Ternyata, penghapusan pelet darah haid bukan dilangkai ibu kandungnya saja, tapi terkena percikan air seni ibunya pun membuat ilmu tersebut hilang kekuatan. Sengaja, Ustadz Zakaria tidak memberitahu Sophia, karena hal itu sangat bertentangan dengan ajaran yang dipercaya. Tidaklah diperbolehkan mengobati atau membuang sesuatu yang gaib dengan media yang najis, karena hal itu sama saja sebagai pendosa. Masalah yang didapat Sumi bermula saat ia pulang dari periksa kandungan. Tio disuruh ayahnya untuk menemani sang ibu ke kamar kecil. Memang, sudah beberapa hari ibundanya lepas pampers, karena mulai ada tanda-tanda membaik. Hal itu pun dimanfaatkan untuk belajar berjalan tanpa kursi roda. Dan malam itu adalah petaka bagi Sumi. Tio yang hendak keluar dari kamar kecil, terlebih dulu kena percikan air seni sang ibu. Yang seketika itu Sumi merasakan tubuhnya kepanasan. Disusul kemudian darah terus keluar di antara kedua kakinya. Malam itu, ia pun dibawa ke rumah sakit. Di lain tempat, Mbah Kijen yang bisa merasakan hal itu mencoba untuk mencegah. Sekuat tenaga, ia berusaha agar tidak terjadi hal buruk. Namun tanpa sepengetahuannya, Ustadz Zakaria ikut andil dalam membuang ilmu sesat itu. Yang ternyata dulu, sewaktu beliau menyuruh Sophia menemui Ibu Tio, beliau menyuruh agar Sophia menggores sedikit kulit Ibu Tio. Kemudian darah yang keluar walaupun sedikit saja disuruh mengusap dengan sapu tangan, lalu diserahkanlah pada sang ustadz. Dan jika kelak Tuhan berkehendak, maka dengan darah itulah ilmu hitam darah haid akan berakhir. Yang ternyata di hari itu Tuhan menunjukkan kuasanya. Saat percikan air seni mengenai kaki Tio, di saat yang bersamaan Ustadz Zakaria melihat sapu tangan menyala merah, pertanda kalau sudah saatnya ilmu pelet itu sirna. Ustadz Zakaria sengaja melakukan hal itu
karena beliau tidak ingin jika ilmu sesat itu memakan korban lain. Setidaknya beliau menghalau apa yang menjadi musuh agama. Pada akhirnya, Mbah Kijan menyerah. Ia pun terpaksa membuang ajian pelet derahit yang dikuasai dan membiarkan Sumi terkena dampaknya. Karena jika ilmu tersebut tidak dilepas, maka akibatnya akan fatal bagi dirinya. Bagaimana, Mbah? Bagaimana dengan Sumi? Tanya Denia cemas. Perempuan itu datang bertamu karena ia yakin kalau yang menimpa Sumi disebabkan ilmu pelet yang dilakukan. Jawaban Mbah Kijan membuatnya terdiam. Sosok dukun yang menjadi tujuannya selama ini menyuruh agar ia menjauhi Sumi sahabatnya. Tidak ada alasan pasti yang dilontarkan Mbah Kijan. Hanya saja jika masih dekat dengan Sumi, maka akan ada bahaya yang ikut mengintai. Tidak ada pilihan lain bagi Denia yang awam akan hal mistis. Ia pun melakukan perintah sang dukun. Hari demi hari berlalu, semenjak malam itu, Tio menjadi linglung. Dibawa berobat kemanapun belum menunjukkan hasil yang bagus, termasuk beberapa ustadz yang melakukan ruqyah, juga belum mampu membuat kondisinya membaik. Tio hidup dalam kebingungan. Komunikasi dengan Sumi juga terputus. Keluarga mereka memutuskan untuk merawat putra-putrinya terlebih dahulu. Sementara Sumi dirudung nestapa. Setelah mengalami keguguran, ibunya mendadak meninggal dunia tanpa riwayat penyakit. Sedangkan orang-orang yang dekat dengannya pun mulai menjauh, terutama Denia. Beberapa kali Sumi tidak menemui Mbah Kijan. Namun rupanya, sang dukun juga dalam masalah serius. Lelaki tua yang sendirian di dalam hutan itu dirawat di rumah sakit karena ditikam binatang buas. Matanya hancur sebelah dan wajahnya rusak parah. Selain itu, tangan kanannya juga terputus. Sedangkan Denia mengalami kecelakaan hebat. Dan di hari yang sama, rumahnya mengalami kebakaran. Semua hartanya ludes, dan ia mengalami trauma. Meskipun selamat dari maut, namun gegar otak membuat Denia terganggu jiwanya. Ia menjadi pendiam, dan terkadang ngomong sendiri juga tertawa sendiri. Setiap hari, kesibukan Sumi hanya memandangi foto Tio saat bersama dirinya. Ia mengenang masa-masa indah tersebut dengan berlinangan air mata. Setiap malam pun, ia jarang bisa tidur karena selalu teringat dengan Tio. Dan jika ia bisa terlelap, selalu mengigo dan menyebut nama Tio. Setiap hari, Sumi hanya bisa menangis setiap mengingat dan melihat foto kenangannya. Sampai-sampai kini tubuh Sumi menjadi kurus kering. Seiring bergulirnya waktu, tingkah Sumi menjadi seperti orang gila. Ia selalu berteriak-teriak memanggil nama Tio. Hingga ia pun tidak bisa mengendalikan dirinya, sampai-sampai ia susuri jalanan selayak orang gila. Rambutnya kumal, pakaiannya lusuh, dan tidak tahu harus kemana. Sumi terus berjalan ke sana kemari, sambil terus memanggil nama Tio di sisa usianya. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali
kanthi pungkasane andhap kersaning